Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat li jami'i masyayikhina wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa khususan li muallifi hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah malam hari ini, untuk malam Jumat ini, malam penutupan sebelum Ramadan, kita melanjutkan kajian Ramadan malam Kamis dengan kitab Umdatus Salimin halaman 104. Masih tentang perkara yang membatalkan puasa. Allah. Dan jikalau termasuk air matmadah. Matmadah itu artinya kumur-kumur. Kalau ada orang kumur-kumur, termasuk airnya. Atau air istinsyak, atau air yang dimasukkan ke hidung. Dalam wudhu ada matmadah, ada istinsyak. Matmadah itu berkumur, istinsyak itu menyedot air ke hidung. Matmadah tertelan, istinsyak terlalu dalam, sampai ke batang hidung atas. Kepada had batin, kepada bagian dalam, maka ditilik, maka diperhatikan. Dan jika dengan mubalaghah lagi ingat dia akan puasa, lagi tahu dia mubalaghah itu tidak disuruhkan bagi orang puasa, maka batallah puasa dengannya. Ada orang lagi wudhu, dia kumur-kumur. Kumur-kumur itu memang disuruh, bahkan ketika sedang puasa. Kalau lagi puasa pun, kalau kita berwudhu, itu disuruh kumur-kumur, tapi tidak disuruh berlebihan. Kalau kita sedang tidak berpuasa, itu kumur-kumurnya disuruh berlebihan, putar kanan, putar kiri, agak ke dalam, baru diludahkan. Tapi kalau sedang puasa, kumur-kumurnya disuruh mubalaghah. Mubalaghah itu bersangatan atau berlebih-lebihannya nggak disuruh. Nah, kalau dia itu dengan berlebih-lebihan, dengan mubalaghah, dan dia tahu, dan dia ingat ini sedang puasa, dan dia tahu bahwasannya mubalaghah itu tidak dianjurkan, dibuatnya tertelan, maka batal puasanya. Nah, lagi wudhu kumur-kumur, ditegakkannya kepala, goncangnya di leher tadi itu. Nah, ketelen, batal. Kenapa? Karena itu mubalaghah. Nah, karena orang puasa itu
ditegahkan, bukan diteguhkan, ditegahkan, dilarang maksudnya. Karena orang puasa itu ditegahkan dia dari mubalaghah. Orang puasa nggak boleh bersangatan, nggak boleh berlebihan. Nah, tatkala matmadoh, ketika dia itu berkumur-kumur dan istinsyak, dan ketika masukkan air ke hidung, itu nggak boleh dia bersangatan, nggak boleh dia berlebihan. Nah, kalau dibuatnya termasuk air, batal puasanya. Nah, tetapi jika kena najis mulutnya, ada orang puasa mulutnya benajis, atau lubang hidungnya, ada orang puasa lubang hidungnya benajis, maka dibasuhnya akannya dengan mubalaghah, terus dia kumur-kumurnya agak kuat. Nah, lalu termasuk air ke dalam rongganya, masuk air ke dalam rongga mulut, masuk air ke ketelan lah bahasa kita, maka tiadalah batal puasanya, maka nggak batal puasa. Maka nggak batal puasanya. Karena mubalaghah pada membasuhnya itu wajib. Karena berlebihan, bersangatan saat membasuh najis yang ada di mulut itu wajib. Nah, itu wajib. Dan demikian jika termasuk air ke dalam rongga. Orang yang mandi karena menyejukkan badan atau karena membersihkannya. Atau termasuk air pada yang keempat kali dari matmadah atau istinsyak. Maka batallah puasa dengannya. Ada orang mandi pagi. Mandi pagi itu apa hukumnya? Mandi mau pergi kerja. Apa hukumnya? Mubah aja. Namanya untuk bersejuk-sejuk atau untuk tanazzuf, bersih-bersih. Bukan wajib, bukan sunnah. Mandi pagi itu. Masuk air kuping, masuk air ke hidung, batal. Walaupun tak sengaja. Lo kan tak sengaja. Sebenarnya begini. Mandi itu, nyiram-nyiram kepala, nyiram-nyiram sesuatu yang ada rongganya, itu udah bentuk kesengajaan sebenarnya. Paham maksudnya? Ini banyak rongga nih, dia siram-siram begitu. Itu kan bentuk kesengajaan. Masuk, jangan bilang nggak sengaja, sengaja itu. Paham maksudnya ya? Kalau mandi wajib, iya itu bentuk kesengajaan, tapi disuruh. Kan gitu jadinya. Nah, jadi kalau ada orang mandi, jangan bilang nggak sengaja airnya masuk. Kenapa? Karena mandi itu adalah perkara yang sangat-sangat besar kemungkinannya air itu masuk. Nah, kayak orang nyelam, wah masuk ke kuping tak sengaja. Dari mana tak sengaja? Nyelam tuh ya udah bentuk kesengajaan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi maka kalau seandainya mandinya mandi mubah, mandi pulang kerja, mandi pergi kerja, itu adalah tanazzuf ataupun tabarrud, untuk bersih-bersih ataupun untuk bersejuk-sejuk, maka kalau masuk air ke situ batal. Ibu habis aktivitas seharian, masak sahur, sholat subuh, cuci piring, nyapu rumah, nyuci lagi, jam 11 gerah, mandilah. Apa hukum mandinya nih? Mubah. Tak sengaja masuk air ke telinga, batal puasanya. Tapi tak sengaja, ingat, mandi itu udah bentuk kesengajaan sebenarnya. Nah, jelas ya. Nah, kemudian yang berikutnya, atau termasuk air pada yang keempat kali tadi ya. Nah, dari matmadah atau istinsyak. Kumur-kumur itu disuruh. Itu bentuk kesengajaan juga tuh, kumur-kumur tuh kan. Masukin air ke mulut. Kalau kumur-kumurnya bukan yang disuruh, dia kumur-kumur gitu aja ketelan, batal. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kesengajaan tuh sebenarnya. Kumur-kumur lah, ketelan, batal. Tapi kalau kumur-kumurnya untuk wudhu, itu adalah bentuk kesengajaan memasukkan sesuatu tapi disuruh. Jadi kalau seandainya nggak ketelan, nah, kalau seandainya ketelan, mohon maaf. Kalau seandainya tertelan, nggak batal. Kenapa? Karena kumur-kumurnya disuruh. Tapi yang disuruh di wudhu itu berapa kali? 3 kali.
Ada disuruh sampai 4 kali. Dibuatnya yang keempat, ketelen, batal. Karena nggak disuruh. Nah, maka batal puasa dengannya. Dan demikian lagi jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi menyelam, mandi nyelam di kolam renang, dari mulutnya atau hidungnya, maka batallah puasanya. Karena makruh menyelam bagi orang yang puasa seperti mubalaghah dan matmadah dan istinsyak. Nah, tetapi ini artinya bahkan, sebenarnya harusnya bahkan. Bahkan jika diketahuinya dari adatnya, apabila dia menyelam niscaya termasuklah air kepada rongganya, haramlah atasnya menyelam. Kayak gini, apa hukum mandi menyelam bagi orang puasa? Nah, dirinci. Makruh kalau tidak yakin air bakalan masuk. Kalau dia yakin, nah, haram. Walaupun nggak masuk. Aku tiap nyelam masuk nih air ke hidung. Nyelam aja lah. Kok nggak masuk nih ya? Udah berdosa itu. Kenapa? Karena biasanya masuk. Jadi itu tadi. Kalau yang tidak biasa masuk, makruh. Kalau yang udah biasa masuk air ke hidung kalau dia nyelam, haram. Walaupun nggak masuk ternyata airnya ya. Nah. Adapun jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi wajib, ada orang mandi wajib. Nah, seperti mandi haid atau nifas atau janabah atau mandi sunat, mandi Jumat, nah, tadi atau mandi sunat yang lain lah. Nah, maka tidaklah batal puasa dengannya. Itu pun jika dia tidak menyelam tatkala mandi. Kalau mandinya nyelam, tetap batal walaupun mandi wajib. Kenapa? Karena tidak dianjurkan mandi wajib itu sambil nyelam. Dan jika dia menyelam lalu termasuk air ke dalam rongganya, maka batallah puasanya. Syahdan. Lanjutan, ini jelas ya. Jadi makanya kalau mandi pagi, mandi pulang sekolah, mandi pulang kerja, hati-hati. Jangan sampai termasuk air. Kenapa? Karena itu adalah mandi-mandi yang tidak disunahkan dan tidak wajib. Jadi maka hati-hati betul. Ini mau Ramadan ini mandi itu yang agak kuat itu dari leher ke bawah aja. Terus silakan hantamlah kuat-kuat, nggak masalah. Tapi kalau udah kepala ke atas tuh bagian wajah, kepala, pelan betul. Lurus aja, nggak usah mereng-mereng. Lurus aja, siram dari atas ke bawah. Kalau udah miring masuk batal. Mandi yang dikira ibadah. Ada satu pembahasan memang yang pernah, tapi wallahu a'lam, apakah ini termasuk ke dalam sini? Dikatakan mandi untuk hadir ke majelis. Itu sunnah tuh. Nah, bagi yang khawatir aroma tubuhnya akan mengganggu majelis. Itulah paling yang bisa agak-agak dirutinkan. Kalau kita mau duduk di majelis ilmu, khawatir aroma tubuhnya akan mengganggu teman duduknya, maka saat itu dia sunnah mandi. Paling itu. Yang rajin ngaji lah ini. Nah, kalau yang rutin, iya, kalau itu sama. Kalau itu. Tapi kalau untuk jualan tak ada dibilang. Nah, kenapa kan jualan tak dekat-dekat kali kan gitu. Kalau untuk kerja juga. Tapi kalau majelisnya kan rapat kita nih. Apa? Oh, pusar. Enggak, itu buntu itu. Tak masuk rongga. Pusar. Nah, jadi itu tak masuk. Naam. Dulu anak kecil itunya sering diplaster biar nggak masuk angin. Macam apa? Lubang pentil ban pula. Naam. Syahdan. Haram berbuka puasa bagi yang syak akan terbenam matahari. Karena yang asal siang jua. Kaidahnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya itu tetap atas keadaan semula.
Ini siang nih, kan gitu. Kita lagi puasa berarti itu siang atau malam kalau kita sedang puasa? Siang. Udah malam belum ya? Berarti balikkan ke asal. Asalnya apa? Siang. Atau ya yang simpelnya, saya selalu ngasih ukuran simpel itu kalau pertanyaan sudah atau belum, itu jawabannya belum, udah gitu aja. Kalau kita siang nunggu buka, pertanyaannya apa? Udah maghrib belum ya? Kan gitu. Maka jawabannya belum. Boleh buka? Nggak boleh. Haram. Kalau syak, atau syak ya, apalagi waham. Nah, jadi haram berbuka puasa bagi yang syak akan terbenam matahari. Karena yang asal siang jua. Tetapi jika zon, nah zon ini tingkatnya udah di atas syak. Udah sering tuh ya. Nah, tentang lawan daripada ilmu. Kan itu. Lawan daripada ilmu adalah jahil dengan segala macam martabatnya. Kan gitu. Martabat jahil itu ada waham. Waham itu ya jahil. Syak itu juga jahil. Zon aja pun sebenarnya masih jahil itu. Ilmu itu ya yakin itu ilmu. Nah, jadi kalau waham keyakinannya itu cuma 25%. Kalau syak itu 50-50. Kalau zon tingkat keyakinannya udah 75% lah gitu, udah di atas 50. Nah, ini kalau dia zon, nah akan terbenamnya matahari, apa yang membuat zon itu muncul? Harus dengan ijtihad. Nah, di atas gunung lupa bawa jam, nggak tahu lah, mendung. Udah buka puasa belum? Udah maghrib belum nih? Tak tahu aku. Carinya lah cara untuk ngelihat. Udah bunyi lah jangkrik misalnya. Ada hewan yang memang kalau udah petang baru dia bunyi. Kan gitu, dia tanda betul. Ini kalau hewan nih udah bunyi, itu biasanya udah maghrib tuh. Udah ini berarti. Itu kan namanya salah satu dalil ya. Salah satu tanda, salah satu alat dia untuk mendapatkan zon. Nah, itu boleh dia. Boleh dia buka tuh. Nah, tapi jika zon dia akan terbenamnya matahari dengan ijtihad, atau apa yang membuatnya lagi kuat dugaan, dengan mendengar azan orang yang adil. Dengar Bang Karim azan. Oh dah, Bang Karim azan nggak pernah salah ya dia tuh. Bahkan dia itu sering nunda-nunda dulu dia. Dia sering nunggu gitu. Kalau udah masuk waktu 2-3 menit baru dia azan misalnya gitu. Nah, lagi arif dan dia tahu masuk waktu ya, arif. Bukan hanya adil. Atau dengan khobar seorang yang adil akan terbenamnya matahari. Atau dengan kabar orang yang adil, orang yang terpercaya, bahwa matahari udah terbenam. Dengan dilihatnya. Udah buka? Udah. Dari mana kau tuh udah ketengok matahari terbenam? Nah, maka bolehlah dia berbuka puasa. Boleh nih. Apakah ini semua itu martabatnya yakin? Enggak, semua ini zon. Nah, ini semuanya zon. Karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW tatkala dia puasa menyuruh dia akan seorang laki-laki naik ke atas tempat yang tinggi, naik ke menara, naik ke atas pohon, naik ke atas bukit dari bumi supaya dilihatnya akan terbenam matahari. Karena kita nggak bisa nih, tempat kita aja matahari nggak bisa nampak. Nah, mau dari mana kita nampak terbenam matahari? Dari tempat yang tinggi lah. Ini tempat paling tinggi mana sini? Mana tempat paling tinggi sih? Tak ada, rata semua ya. Rata semua. Air. Maka apabila dikatanya matahari sudah terbenam, berbukalah Nabi SAW dengan sahabatnya. Nah, ini maksudnya khabar orang yang adil akan terbenamnya matahari. Tetapi yang lebih ihtiyat, itu kan tadi semua zon tuh. Tapi kalau mau lebih hati-hati, janganlah dia berbuka puasa, melainkan kemudian dari yakin akan terbenam matahari. Kalau bisa yakin. Sekarang bahaya yakin. Yakin itu nengok sendiri. Nengok sendiri atau udah gelap total. Udah gelap total, udah adzan isya. Nah, itu udah yakin lah itu. Kalau sekarang udahlah pakai zon aja pun boleh. Dan tiada haram makan dan minum sahur
Bagi yang zon atau syak akan kekal malam, karena yang asal itu malam jua. Ini kebalikannya. Lagi sahur nih. Kalau sahur ragu, pertanyaannya apa tuh bisa? Udah subuh atau belum ya? Kan gitu ya. Nah, udah subuh atau belum ya? Jawabannya apa? Belum, ya udah makan aja. Nggak masalah. Makan aja. Saya barusan di WA sama salah seorang jamaah dari Jakarta dulu yang ngaji sama kita. Nah, dia manggil saya masih abang, bang, aku minum. Pas minum dengar azan, tapi ku telan aja. Itu gimana puasaku? Nah, kalau memang saat itu udah yakin masuk subuh, tapi kok telan, batal. Atau udah kuat dugaan masuk subuh, ditelan, batal. Nah itu tadi. Ya memang, karena gini, dilihat dia masuk subuh itu jam berapa dia bilang lah. Ditengok jamnya udah segitu, ditelan, batal. Nah, telan batal. Nah, jadi kalau sudah atau belum, jawabannya belum. Jika seseorang makan sahur dengan ijtihadnya, masih malam. Nah, ijtihadnya bilang, ini masih malamnya ini. Atau berbuka puasa dengan ijtihadnya, sudah terbenam matahari dengan ijtihadnya, oh ini udah maghrib nih. Nah, maka dia makan sahur atau dia buka puasa. Maka nyata salahnya, ternyata salah. Ternyata salah. Contoh nih, contoh. Ada orang dengar azan. Kalau azan itu kan membuat kita kuat dugaan, kan itu. Allahu Akbar, azan. Dia makan, minum. Nah, ternyata habis itu nggak jadi. Ya, kok berhenti azannya? Dibilang, Bang Karim kok berhenti? Salah, Bu. Cepatan jam ini rupanya. Nah, gimana tuh? Nah, kalau seandainya begitu, nyata salahnya nggak tuh berarti? Nyata salahnya. Nah, batallah puasanya pada dua masalah itu. Batal puasanya pada dua masalah itu. Kalau sahur pun begitu juga. Tengoknya. Oh, masih jam 4. Makan. Begitu keluar kok agak terang. Tengok rupanya jamnya mati. Oh, berarti tadi kita makan udah subuh. Batal puasanya. Kalau nyata salahnya. Apa kaidahnya? Karena tidak kebilangan bagi zon yang nyata salahnya. Kalau kaidah fikihnya itu la ibrata fi zanni al bayyinu khata'uhu. Tidak dianggap, tidak diberlakukan zon kalau nyata zon itu ternyata salah. Jadi nggak berlaku tuh. Tetapi jika nyata halnya maka jika nyata ya. Tetapi jika nyata halnya maka sahlah puasanya pada dua masalah itu. Ada kata tiadanya seharusnya. Sebelum nyata kasih kata tiada. Nah, tetapi jika tiada nyata halnya, nah, maka sahlah puasanya pada dua masalah itu. Misal sebenarnya pada hakikatnya itu azan maghrib, tapi nggak ada yang ngasih tahu dia dan dia nggak tahu. Azan maghrib Jakarta misal, mohon maaf. Dia dengar azan maghrib, itu azan maghrib Jakarta. Udah azan dalam hati dia. Makan dia, minum dia. Nah, tapi dia nggak pernah tahu bahwasannya itu salah. Nggak ada yang ngasih tahu dan dia pun nggak pernah sadar itu salah. Gimana puasanya? Sah. Zon yang salah tapi tidak nyata kesalahannya bagi dia, maka itu tetap sah. Jelas ya? Nah, tetap walaupun jauh baru ketahuan salahnya. Jadi itu tetap batal ya, maksudnya tetap batal walaupun jauh ketahuan salahnya. Tapi kalau nggak nyata-nyata salahnya, emang tak ada ilmu dia, tak ada yang nyampaikan ke dia, maka itu tetap sah. Jelas nih ya? Iya. Tahu, ya berarti nyata salahnya kalau itu. Ini betul-betul tak nyata salahnya seterusnya. Nah, seminggu, setahun pun setelahnya, kalau nyata salahnya, mantap. Nah, kayak apa? Kayak orang sholat yang mulai kita contohin. Ada orang sholat, nah, di tempat misal lah, dia pergi kemana misalnya? Pergi ke mana yang jarang kita bilang, ke Danau Toba di satu tempat. Misal ke Sabang lah sana. Dia sholat di tempat itu, dia ijtihad, oh kiblat sana. Sholat dia. Ingat betul dia ngadep situ.
tahun kemudian dia datang lagi di tempat yang sama, mau sholat. Nah, ijtihad dia ke situ, kata, "Oh, mau sholat kemana?" Itulah. Apa pula tuh ada arah kiblat sana? Ya, aku setahun lalu sholat di sini, ngadepnya ke sana. Mana pula ke sana? Ke situ. Jelas nih nyatanya. Dia ulang tuh sekali itu. Wajib dia qadha. Kenapa? Karena nyata salahnya. Walaupun setahun kemudian. Nah, misal aja. Nah, ini kita masuk kepada rukun yang ketiga daripada puasa. Rukun yang ketiga, shaim, artinya yang puasa. Orang yang puasa. Bermula, syarat yang puasa itu 3 perkara. Syarat yang puasa itu 3 perkara. Ini syarat sah. Nah, pertama, hendaklah ada dia Islam dari permulaan hari puasanya hingga akhirnya. Islam nih. Dari awal sampai akhir puasanya. Maka tidak sah puasa orang kafir dan batal puasa yang murtad. Lagi puasa, tiba-tiba entah apa-apa datang pikirannya, terucapnya ucapan yang mengantarkan kepada kemurtadan. Capek tiap hari puasa, tak juga kaya-kaya. Tengok orang Cina, orang kafir, orang mana, tak puasa, bisnisnya maju, duitnya banyak. Mereka tak kerja untuk Allah tapi banyak gajinya. Aku kerja sama Allah tapi tak bergaji-gaji. Na'udzubillah. Tiba-tiba tak percaya dia, terucapnya. Tak ada, misal aja. Tak ada Tuhan ini. Murtad. Habis itu semenit kemudian, sadar terucap aku tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misal tuh begitu. Gimana puasanya? Udah batal. Walaupun semenit. Kalau memang yakin seperti itu ya. Yang was-was jangan dibawa ke situ, batal terus puasa nanti. Was-was tidak menyebabkan murtad. Nah, jadi kalau seandainya memang nyata murtad begitu, udah batal puasa. Jadi maka hati-hati. Nah, jangan sampai ada pikiran-pikiran akhirat ini pingin dengan dibayar cash dunia. Terlalu kecil dunia untuk dijadikan sebagai bayaran ibadah. Ibadah ini kerja kepada Allah. Allah itu maha kaya. Masa mau bayar pakai yang sedikit? Kan gitu. Dunia ini dikit kali, dikit betul, dikit sedikit-dikit. Masukkan jari ke dalam lautan, keluarkan, maka yang nempel di jari itu adalah dunia, sisa lautan itu adalah akhirat. Begitulah banyaknya. Masa kita mau dibayar pakai setetes tuh gimana? Nah, kita ada baca dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah bahwa semiskin-miskinnya orang di surga itu dapat daerah seluas 4 negara ya. Nah, seluas Syam, seluas apa lagi Palestina itu ya. Seluas itu ya Allah. Itu orang paling miskin. Orang paling miskin. Di dunia, nah, orang paling miskin tak punya tanah. Jadi makanya jangan ngarep dibayar dengan dunia. Alhamdulillah lah. Ya kita memang pingin juga lah mudah di dunia, mudah di akhirat. Maka silahkan aja berdoa. Nah kemarin malam nisfu Sya'ban itu kan 3 kali baca Yasin. Nah apa aja itu doanya? Tetap iman. Kemudian panjang umur dalam taat, luas rezeki dengan yang halal, kan gitu. Nah, biasa kan itu yang diajarin sama orang-orang. Ya silahkan, luas rezeki nggak ada masalah. Nah, tapi jangan kalau nggak dapat ngedumel. Na'udzubillah, murtad membatalkan puasa walaupun sesaat, walaupun sesaat. Lalu ketika dia masuk Islam, balik lagi ke Islam gimana? Wajib imsak. Wajib imsak, nggak boleh makan minum sampai sore. Tapi nanti itu wajib diganti itu. 1 hari itu. Nah, yang kedua, hendaklah dia akil dari fajar hingga terbenam matahari.
dia berakal dari subuh sampai maghrib. Itu syarat orang yang sah puasanya yang kedua. Maka tidak sah puasa orang yang gila. Dan yang kedatangan gila di dalam hari puasanya walaupun sekejap. Lagi puasa datang gilanya sesaat aja pun, maka langsung batal puasanya. Walaupun sesaat. Semenit, 2 menit, 10 menit, setengah jam, datang gilanya batal. Ini katanya bentar lagi banyak orang gila katanya. Katanya gitu. Tiap tahun-tahun gini bakalan banyak orang gila. Ini memang harus kuat-kuat mental yang begitu. Kalau nggak kuat mental, kena gangguan mental. Ini psikolog sama psikiater laris manis nih. Banyak yang orang jiwanya tergoncang. Habis 2 miliar nggak terpilih. Habis ratusan juta udah rumah digadai, mobil digadai, semua diapakan. Nggak terpilih juga sakit hati. Entah sakit hati sama siapa, nggak tahu. Kan nggak ada yang nyuruh dia ya. Nggak ada yang jamin juga gitu. Betul-betul kayak orang main judi jadinya. Kan gitu. Betul-betul kayak orang main judi. Ya Allah. Yang masih begitu-begitu kita agak bingung nih. Mau dibilang jangan, ya kita butuh pemerintah. Tapi kok dibilang ikut, ya itu tadi kok niatannya kayaknya udah salah gitu. Kasihan gitu nih orang yang gila gara-gara seperti itu. Seandainya memang ada yang seperti itu. Lagi puasa Ramadan, nah, caleg gagal nih, lagi puasa Ramadan. Jalan dia nyari bukaan, nampaknya balihonya belum terlepas. Tuh, ingat lagi dia semua kerugian. Udah umat, ya Allah, ambilnya paku dicoblosinya semua. Umat deh, kampanye di tengah jalan tuh. Gimana puasanya? Batal. Walaupun habis itu datang istrinya dinasehati, balik lagi waras lagi. Nah, batal dah puasanya. Sesaat saja, walaupun sekejap itu ya. Nah, walaupun sekejap. Tetapi tidak batal. Tapi gini, yang gila tadi ini, kalau seandainya seperti itu nggak wajib qadha. Nggak wajib qadha. Nah, tadi. Beda nanti sama yang pingsan. Kalau gila nggak wajib qadha. Tetapi tidak batal puasa sebab pitam atau mabuk. Biasa pitam kita artikan pingsan ya. Pitam itu pingsan. Sebenarnya pitam itu bukan pingsan juga. Sakit yang sudah terlalu sakit. Yang membuat dia nggak bisa lagi merespon sesuatu dengan benar. Itu namanya pitam juga. Saya sering contohkan perempuan yang sedang melahirkan. Itu sakitnya luar biasa. Diajak ngomong pun dia nggak pingsan. Nah, matanya terbuka masih bergerak, tapi diajak ngomong udah nggak ngerti lagi. Itu namanya pitam. Itu namanya pitam. Nah, maka yang seperti itu, atau yang pingsan lah sekalian, atau mabuk. Nah, mabuknya tapi nggak disengaja nih. Nah, jika siuman dia dalam siang walaupun sekejap, dan jika walaupun sekejap, jadi nggak batal. Kalau ada orang pingsan, apakah puasanya batal? Maka tidak batal kalau sempat di siang hari ada sadarnya. Bisa dipahami itu? Sebentar aja. Mau di awal, di tengah, atau di akhir. Itu nggak batal. Nanti di akhir aja saya kasih contoh. Dan jika pitam atau mabuk dia dari fajar hingga maghrib, tidaklah sah puasanya. Tapi kalau pingsannya itu sepenuh hari, maka nggak sah puasanya. Kita contohin dari yang nggak sah dulu. Pingsan yang bagaimana yang membuat puasa itu menjadi tidak sah? Pingsan yang bagaimana yang membuat puasa itu menjadi tidak sah? Pingsan yang dari subuh sampai maghrib.
nggak ada sedetik pun dia sadar. Bangun jam 3, sahur dia, niat dia, sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Jam 4 ke kamar mandi, kepleset, jatuh, terantuk kepalanya, pingsan. Jam 4 udah mulai belum tuh puasa? Belum. Terus disadarkan tak bisa, azan subuh belum sadar, udah mulai belum tuh puasa? Udah. Waktu puasa nih mulai dia dalam keadaan pingsan. Udah niat, udah sahur. Disadarkan tak bisa, terus terakhir terbangun jam 8 malam. Dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, pingsan terus. Tapi udah niat. Gimana puasanya? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Habis 1 hari puasa itu dengan pingsan. Jelas ya? Nggak sah. Walaupun udah niat. Nah, wajib qadha. Nah, kalau pingsan wajib qadha. Sementara kalau sempat dia sadar sebentar aja di siang hari, mau di awal, contoh di awal, pingsannya jam 6, pulang sholat subuh. Pulang sholat subuh, keserempet kereta, jatuh pingsan. Jam 6. Udah sempat mulai belum puasa tuh kalau sampai jam 6? Udah. Dari jam 5 sampai jam 6. Udah berjalan puasa 1 jam. Nah, pingsan deh. Bangun jam 8 malam, gimana puasanya? Sah. Kenapa? Karena tadi sempat sadar dalam siang walaupun sekejap, itu tadi tulisannya. Atau di akhir, jam 4 pagi pingsan. Belum lagi subuh, jam 4 malam pingsan. Terbangun jam 6 sore lewat 25 menit. Tinggal 5 menit lagi masuk maghrib. Itulah dia sadar. Nah, macam di set betul sama dia. 5 menit lagi sadar. Terbuka matanya sadar dia. Wih, di mana aku? Di rumah, pingsan abang katanya. Iya. Jam berapa ini? Jam 6 lewat 25. Udah buka belum? Alhamdulillah. Kenapa? Sah puasaku. Kenapa? Karena sempat sadar walaupun 5 menit. Atau di tengah. Ataupun di tengah. Jam 4 pagi pingsan. Terus jam 12 sadar. Nah, 5 menit sadar, pingsan lagi. Bangun jam 8 malam. Gimana puasanya? Sah. Kenapa? Karena ada sadar walaupun sekejap. Nah, paham nih ya? Itu masalah pingsan-pingsanan. Kalau mabuk gimana? Sama dengan pingsan. Tapi ulama merinci. Kalau mabuk tidak disengaja sama dengan pingsan. Tapi kalau mabuk disengaja sama seperti gila. Kayak mana tadi gila? Sekejap aja batal. Apa maksudnya? Kayak mana mabuk sengaja? Kalau minum tua, minumnya udah batal. Saya pun agak payah nyari contohnya. Tapi ulama kadang nyontohkan begitu. Nah, kebanyakan nggak sengaja lah dah. Dah. Tapi kalau tidur, tadi gila kan hilang akal, pingsan hilang akal, tidur hilang akal juga tuh. Kalau tidur mutlak tidak batal. Kalau tidur mutlak tidak batal. Mana maksudnya mutlak tak batal? Walaupun dari sebelum subuh sampai habis maghrib dia tidur aja. Tidur aja. Mau sengaja mau tak sengaja. Tidur aja memang. Begadang 4 hari tak tidur. 4 hari tak tidur. Misalnya ngurusin TPS misal aja nih pas Ramadan dah gitu. Terakhir habis sahur tidur. Tak ada yang bangunin sampai habis maghrib baru tuh bangun. Gimana puasanya? Sah. Kalau tidur walaupun menghabiskan hari puasanya tetap sah. Nah, tapi salat qadha nah. Puasa sah. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa syarat sahnya orang puasa? Hendaklah dia suci dari haid dan nifas dari fajar hingga maghrib. Nah, ini syarat sahnya puasa. Suci dari haid dan nifas dari fajar hingga maghrib. Maka tidak sah puasa yang haid dan yang nifas lagi haram. Bukan hanya sekedar nggak sah.
tapi haram. Dan jika datang haid atau nifas di dalam hari puasanya, batallah puasanya. Walaupun sesaat lagi mau buka. Dah 5 menit lagi, ya Allah. Datanglah tuh tamu bulanan. Udah dihitunginnya iklan di TV itu. Nah, 5 iklan lagi nih beduk nih. Tapi ternyata duluan datang haidnya. Maka batallah puasanya. Apakah wajib makan atau minum? Enggak wajib. Asal jangan ada niat puasa. Asal jangan ada niat puasa. Kalau khawatir ragu-ragu, udah makan. Nah, tapi kalau dia batal, dah nggak ada niat untuk melanjutkan dengan puasa. Tapi kalau ada niat puasa haram. Jelas nih ya. Bermula syarat sah puasa pada segi masa. Nah, ini dari segi waktu. Syarat sah puasa itu apa? Hendaklah jatuh dia di dalam hari yang menerima bagi puasa. Syarat sah puasa itu, puasanya harus di hari yang boleh puasa. Ada rupanya hari tak boleh puasa? Ada. Yaitu yang lain dari 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Idul Fitri, nggak boleh itu puasa. Kalau puasa tanggal 1 Syawal, berdosa lagi tidak sah. Berdosa lagi tidak sah. Kenapa? Karena itu hari raya, hari makan-makan, jangan puasa. Begitu juga Idul Adha, jangan puasa. Kenapa? Itu hari makan-makan. Begitu juga 3 hari tasyrik, itu juga masih hari raya. Makanya sebenarnya nih ya, Bapak Ibu sekalian, raya yang lebih meriah itu sebenarnya raya Idul Adha. Kenapa? 4 hari tak boleh puasanya. 4 hari makan-makannya. Kalau Idul Fitri berapa hari tak boleh puasanya? 1 hari aja, berarti itu hari rayanya. Cuma kita kan terbalik. Idul Adha rayanya 1 hari, Idul Fitri rayanya sebulan. Kapan kita halal bihalal? Nantilah raya ke-15 sampai raya 15. Pokoknya selama belum habis Syawal, belum habislah yang namanya raya Idul Fitri. Padahal tanggal 2 Syawal itu udah boleh puasa. Bahkan kalau mau puasa 6 yang paling afdol, langsung di tanggal 2 Syawal, langsung berturut-turut, jangan ada putus kalau mau afdol. Nah, itu payah. Itu payah memang bagi kita yang banyak kali tradisinya, ada kue, ada silaturahim ke sana sini, Pak ya. Mau rutin aja pun Pak ya, mau berturut tak putus aja pun Pak ya. Ada aja tamu datang, ada aja ini itu segala macam. Tapi jangan sampai tak puasa lah 6 hari itu. Usahain lah. Apalagi Syawal itu kan hari kondangan ya. Bulan-bulan kondangan. Nah, kemudian kapan lagi? Dan hari Syak. Hari Syak nggak boleh puasa. Apa hari Syak itu? Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Itu syarat pertama disebut hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Syarat keduanya, cuacanya mendung. Cuaca mendung sehingga bulan agak payah terlihat. Syarat ketiganya, ada kabar bahwasannya bulan terlihat. Syarat keempat, tapi yang mengabarkan bukan orang yang diterima persaksiannya. Itu dia. Itu namanya hari Syak. Tanggal 29 sore hari ada kabar gini. Katanya bulan kelihatan. Mana kelihatan mendung ini? Iya, ada yang bilang kelihatan. Siapa? Ibu-ibu Kuala Tanjung. Ibu-ibu diterima nggak persaksian ngeliat bulan? Tak diterima. Tapi udah sebar tuh kabar-kabar. Itu namanya hari Syak. Justru nggak boleh puasa. Kenapa? Karena kalau puasa justru nanti agak jadi beragu-ragu nih. Nah, jadi tambah keraguannya. Udah dipastiin itu bukan. Nah, dan bukan Ramadan lah. Dan tak boleh dipuasakan di situ karena memang kata baginda Nabi nanti ada istilah Yaumus Syak gitu ya.
Hikmahnya ulama itu membahasnya sangat panjang tentang kenapa hari Syak nggak boleh puasa. Kapan lagi yang nggak boleh? Maka haram lagi, tiada sah, haram dan tidak sah pula pada sekian hari itu. Dan demikian lagi, haram puasa pada nisfu yang kedua dari bulan Sya'ban. Nih, kita sedang berada di separuh yang kedua bulan Sya'ban. Berapa Sya'ban? 19. Ya, 19 atau 20? 20 ya? 20 Sya'ban. Ini kalau seandainya kita puasakan, haram. Ada yang puasa besok, haram. Ada yang puasa Senin besok, haram. Kecuali. Nah, di sini ada kecuali. Yaitu hari yang ke-16, ini tentang nisfu yang kedua dulu ya. Yaitu hari yang ke-16 hingga akhir bulan Sya'ban. Dari 16 Sya'ban sampai nanti akhir bulan Sya'ban nggak boleh puasa. Kalau puasa berdosa. Baru denger kami Ustaz. Karena baru ngaji. Kalau ngajinya udah dari dulu denger. Ada hadisnya? Ada. Ulama itu tak akan membuat-buat hukum tanpa dalil. Saya kadang sama sebagian orang ini yang nggak percaya kepada ulama itu, mungkin dia menyangka ulama itu bikin hukum tuh ngayal gitu ya. Bikin hukum ginilah gitu. Bikin hukum gini. Mungkin gitu dalam benak dia ulama tuh. Makanya dia kayaknya nggak percaya sama ulama. Tak ada ulama yang menghayal gitu bikin hukum. Tengoknya hadis, tengoknya kaul sahabat, tengoknya Al-Quran segala macam, baru dia tetapkan hukum. Nah, justru yang sering ngayal itu adalah yang nggak ngerti cara baca hadis Al-Quran tapi bikin hukum. Itu yang sering ngayal itu seperti itu. Apa kata Nabi? Yaitu dan tadi karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idan tasafa Sya'banu, kalau mau diartiin, mau dibarisin ya, idan nunnya mati. Asalnya itu intasafa, cuma hamzahnya namanya hamzah wasal. Jadi langsung idan tasafa, apabila telah separuh Sya'banu, bulan Sya'ban, fala tasumu. Artinya, apabila telah pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Itu hadisnya ada. Apabila bulan Sya'ban udah lewat setengahnya, maka janganlah kamu puasa. Tapi ada kecualinya. Melainkan kecuali puasa qadha. Bayar utang puasa silahkan ibu, nggak masalah. Silahkan mbak-mbak, kakak-kakak, kalau ada yang punya hutang puasa haid, kadang perempuan ini pun nunggu di akhir-akhir begini baru dia sibuk. Begitu banyaknya ada bulan 11 bulan, nunggu Sya'ban itu pun nunggu di ujung. Ya Allah. Melainkan puasa qadha atau nazar. Nazar silahkan. Atau kafarah atau puasa kafarah. Artinya kalau puasanya puasa wajib silahkan, nggak ada masalah. Itu satu kecualinya. Yang kedua, atau puasa sunnah yang telah dia biasakannya. Yang telah dibiasakannya. Misalnya dia yang udah punya rutinan Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sampailah separuh terakhir Sya'ban, Senin, Kamisnya gimana? Lanjut, silahkan. Atau puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sampai nanti ke separuh Sya'ban, kalau itu memang udah rutinannya, silahkan, nggak ada masalah. Sering ditanya, ukuran sudah biasa itu kayak mana? Ukuran udah biasa itu kayak mana? Nah, kata ulama, maka disebut adat walau bil marrah, walaupun dengan sekali buat. Misal, seminggu sebelum separuh Sya'ban, dia puasa Senin, Kamis. Kemudian minggu depannya udah separuh Sya'ban ke atas, itu gimana? Silahkan Senin, Kamis. Kenapa? Karena dengan sekali buat sudah dianggap biasa. Nah. Kemudian, ada kecuali satu lagi nih sebenarnya. Kecuali satu lagi apa? Yang dikaitkan atau yang diiringkan dengan 15 Sya'ban. Kalau ada orang puasa nisfu Sya'ban, tanggal berapa tuh? 15 Sya'ban. Maka tanggal 16-nya silahkan. Tanggal 17-nya silahkan. Tanggal 18-nya silahkan. Sampai tanggal 30 silahkan kalau berderet terus. Tidak putus. Tapi kalau dia 15 Sya'ban puasa. Atau gini, 15 Sya'ban tak puasa. 16 sudah tak boleh puasa.
15 Sya'ban puasa, 16 Sya'ban puasa, 17 tak puasa. Tak boleh lagi selanjutnya. Asal udah putus sekali dari 15 Sya'ban, nggak ada boleh lagi. Tapi kalau dia mau lanjut dari 15 Sya'ban, 14 nggak puasa. 15 dia puasa, 16 mau puasa sampai 30 silahkan, tapi jangan putus sekalipun. Putus sekali aja, nggak boleh lagi. Kecuali puasa sunnah yang udah dia biasakan. Bisa paham nih? Nah, ini yang kadang agak payah menjelaskan yang masyarakat. Nah, tentang masalah yang taunya kan 5 aja. Kalau anak ibtidaiyah iyalah 5 hari yang tak boleh puasa, Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik kan gitu. Nah, padahal ada lagi yang lain. Nah, iya haram lagi tak sah. Pasal pada menyatakan syarat wajib puasa Ramadan. Terakhir lah ya, penutupan. Nah, bermula syarat wajib puasa itu 4 perkara. Kalau keempat-empatnya ini ada nanti tanggal 1 Ramadan, malam pertama tarawih itu, besoknya wajib puasa. Pertama akil. Akil artinya berakal. Nah, kalau dia nggak gila, puasa. Yang kedua baligh. Nah, kalau belum baligh, nggak wajib puasa. Tapi, kalau punya anak umurnya udah 7 tahun, ibu-ibu, nah, bapak-bapak, kalau seandainya anaknya umurnya sudah 7 tahun, wajib disuruh puasa. Bapak ibu tak suruh anak puasa usia udah 7 tahun berdosa. Berdosa sebagaimana berdosanya membiarkan anak 7 tahun tidak sholat. Kalau anaknya udah umur 10 tahun, boleh dipukul kalau dia nggak mau puasa. Tapi sesuailah sama kemampuan dia. Nah, anak-anak ini kalau bulan Ramadan jago kali aktingnya. Pandai kali akting. Jam 11 itu Masya Allah udah pasangnya muka lemas, peganginya perut, menggelepar dia, suara diparau-parau kan. Nah, mak kayaknya ruhku udah di kerongkongannya. Mak pun takut. Udah minum. Padahal kalau tak puasa sampai dikejar sama mama pun tak mau dia makan. Nah, tapi ya itulah, namanya masih latihan. Yang penting begini, tertanam di benak dia bahwa Ramadan itu wajib puasa. Yang ketiga, Islam. Keempat, kuasa atas puasa pada hisi dan syarat. Nah, kuasa. Maka tidak wajib puasa atas yang tiada kuasa sebab sakit atau sangat tua. Kalau ada orang sakit, nggak wajib puasa. Jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Gitu juga udah sangat tua. Makan aja pun lemas. Apalagi tak makan. Dipaksa pula lagi. Tuh, atau tak puasa. Lemas sekali aku. Makan aja pun aku kayak orang sakit. Tuh, puasa tuh wajib, rukun Islam. Cuman nyatu nih. Kau negara dari gaya-gayanya ingin cepat dapat warisan gue nih. Suruh aku puasa udah kayak gini. Nah. Dan tidak wajib puasa atas yang haid dan nifas karena bahwasannya keduanya dibilangkan tiada kuasa pada syarat. Mungkin secara hisi kuat tapi secara syarat tidak. Nah, jadi kalau yang udah tua nih, nah ini kaji terakhir lah. Kalau yang sudah tua memang tidak sanggup puasa karena tuanya, maka dia cukup fidyah saja. Ya. Jadi menyikapi. Ini saya simpulkan agak ringkas saja lah, agak ringkas. Kalau ada orang tidak puasa, maka cara nebusnya itu ada macam-macam. Cara menyikapinya ada macam-macam. Ada yang qadha saja. Ada yang fidyah saja. Ada yang qadha dan fidyah. Ada yang tidak qadha dan tidak fidyah. Tuh, kalau ada orang nggak puasa, ini 4 aja nih. Ada yang qadha saja, ada yang fidyah saja, ada yang qadha dan fidyah, ada yang tidak qadha dan tidak fidyah. Kita bahas yang qadha saja. Siapa orang yang kalau nggak puasa di Ramadan itu cukup mengqadha saja? Yang pertama, yang buka tanpa uzur. Buka diam-diam, semalam apa namanya? Motel. Itu kalau dia lakukan dia berdosa, wajibkah dia fidyah? Tidak. Dia hanya wajib qadha saja. 1. Yang kedua, haid dan nifas.
itu hanya biasanya haid aja lah. Nah, itu hanya wajib qadha saja. Gitu juga nifas lah. Itu juga wajib qadha saja. Jadi jangan lagi perempuan haid nanya, aku haid 7 hari. Berapalah fidyahku? Ini tak ngaji betul nih perempuan ini. Tak ada fidyah bagi wanita haid, yang ada hanya qadha saja. Terus siapa lagi yang wajib qadha saja? Musafir. Musafir yang tidak puasa karena safar. Ingat, bolehnya musafir meninggalkan puasa kalau sudah berstatus musafir sejak sebelum subuh. Silahkan dia tak puasa. Apa yang wajib baginya? Qadha saja. Yang terakhir, orang sakit yang masih bisa sehat. Kena tipus di bulan Ramadan 10 hari tak puasa. Tipus bisa sehat nggak? Bisa. Nanti sehat cukup qadha saja. Jelas deh. Nah, ada yang kedua itu fidyah saja. Siapa yang fidyah saja? Yang fidyah saja, pertama orang tua yang tak sanggup puasa karena tuanya. Umur udah 80, atau puasa? Enggak sanggup lagi atau puasa. Kenapa? Udah tua tuh. Organ-organ tubuh udah lemah semua. Tak sanggup puasa. Oh ya udah tuh. Nanti kalau ini atau enggak puasa, diqadha ya tuh di bulan Syawal. Bengong atau? Kau kira aku di Syawal makin muda atau gimana? Yang ada bertambah ke Syawal, bertambah tuaku. Tahun depan bertambah usiaku. Jadi kalau alasanku karena tuanya, kira-kira apa mungkin aku bisa lagi puasa ini? Orang tuh makin lama makin tua. Ah, berarti kalau yang begini cukup fidyah saja. Tak ada lah, tak ada urusan. Karena beda ukuran kalau itu. Nah. Kemudian yang dia cukup bayar fidyah saja itu adalah orang yang sakit yang layur jabur bahasa kitabnya nggak diharap lagi sehat, tak diharap lagi sembuhnya. Udahlah, ini udah minum obat lah sampai meninggal dunia. Umur hidup minum obat. Minum obatnya pun harus sehari itu 6 kali. 3 kali siang, 3 kali malam. Gimana mau puasa begitu? Ya udahlah. Berarti qadha pun tak bisa. Maka cukup bayar fidyah saja. Ini 2 orang yang cukup fidyah saja. Yang ketiga, wajib qadha serta fidyah. Agak berat nih. Qadhanya iya, fidyahnya pun juga iya. Yang pertama, siapa yang pertama? Yang menunda bayar qadha puasa sampai masuk Ramadan berikutnya. Tahun semalam, Bu, Ramadan tahun semalam ada utang 7 hari. Tak terbayar sampai masuk Ramadan tahun ini. Gimana yang 7 hari itu wajib qadha enggak? Wajib, tapi tambah 7 fidyah karena tertunda setahun. Kalau tertundanya 2 tahun, 14 fidyah. Qadhanya tetap 7. Tertunda 3 tahun, qadhanya tetap 7, tapi fidyahnya 21. Begitulah terus berlipat. Nah, inilah yang wajib qadha serta fidyah. Yang kedua, orang yang tidak puasa alasannya karena orang lain, bukan dirinya. Nah, contohnya, ini contohnya. Ibu hamil, ditanya sama suaminya, puasa kau dek? Enggak bang, aku tengok sehat kau. Aku sehat. Anak kita kasihan kalau aku puasa. Berarti dia hanya mengkhawatirkan anak, bukan mengkhawatirkan dirinya. Orang yang tidak puasa alasannya orang lain, maka wajibnya 2 per hari yang dia tinggalkan. Qadha serta fidyah. Tapi kalau si emaknya pun lemas, itu hukumnya kayak orang sakit tadi. Kalau orang sakit tadi apa yang wajib? Qadha saja. Itu juga yang menyusui puasa dek, enggak bang. Kenapa? Air ASI tak keluar kalau aku puasa. Kalau aku sanggup-sanggup aja, anak kita tak sanggup, kasihan. Berarti alasan tidak puasanya orang lain. Maka wajibnya 2, qadha serta fidyah. Ini sebenarnya contoh yang sering diberikan ini, padahal dia bisa lebih luas. Misal
Misal ada orang yang harus membatalkan puasanya karena orang lain. Ada orang tenggelam nih. Dia bangsa yang kalau nyelam masuk air ke kuping, batal. Paham maksudnya nih? Tapi dia harus lakukan itu karena untuk menyelamatkan orang. Berarti apa alasan batal dia? Orang lain. Dia buatlah dia nyelam, batal untuk menyelamatkan orang. Wajibnya 2. Qadha serta fidyah. Paham maksudnya? Nah, sebenarnya begitu. Biasa di kitab itu orang yang tidak puasa atau berbuka puasa li'inqadi untuk menyelamatkan ghairi, orang lain. Nah, itu tadi. Itu juga wajib 2. Nah, itulah yang wajib 2 fidyah. Yang terakhir, tidak wajib qadha, tak wajib fidyah. Enak betul, Ustaz. Tak wajib qadha, tak wajib fidyah. Iya. Jangan lihat itunya. Siapa tuh? Orang gila. Mulai enak. Itu qadha tak wajib, fidyah tak wajib. Tapi orang gila. 3 hari gila dia di Ramadan. Gimana 3 hari itu? Tak usah qadha, fidyah tak usah juga. Tapi orang gila. Nah, itulah kaji kita insyaallah.